Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sultanto dengan NIM 2130401007, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa jurnal terkait dengan kerahasiaan bank dan lembaga penjamin simpanan. Nah, yang pertama itu langsung saja kita review jurnal terkait kerahasiaan bank. Nah, jurnal ini ditulis oleh Bapak Ahmad Yasin dengan judul Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak Antara Kepentingan Negara dan Pribadi, volume 16 nomor 2 tahun 2019. Nah, penelitian yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Yasin tahun 2019 yaitu adalah penelitian hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan dengan penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan artikel-artikel lainnya. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya mengenai rahasia bank, Bapak Ahmad Yasin berhasil menemukan beberapa data, yaitunya yang pertama, kondisi yang dibolehkan mengakses rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan antara lain adalah untuk kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang negara, kepentingan peradilan pidana, kepentingan peradilan perdata, kepentingan kegiatan pertukaran informasi antar bank, kepentingan nasabah penyimpan, dan kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan. Yang kedua, pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan bank adalah anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya dari bank. Dan yang ketiga, data nasabah perbankan dibutuhkan karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penggalian potensi pajak yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kepentingan bangsa dan negara. Adapun dalam penelitiannya, Bapak Ahmad Yasin menjelaskan beberapa teori dan konsep dasar seperti asas-asas pembangunan ekonomi dan asas-asas perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun rekomendasi dari penulis, yaitunya yang pertama, pengaturan mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan mengakses rahasia bank tetap harus memperhatikan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada, seperti antara Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. Yang kedua, pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan bank harus mendapatkan perlindungan hukum demi keselamatan dan keamanan mereka, bahkan ketika purna tugas ataupun pensiun. Yang ketiga, penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diupayakan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak serta informasi keuntungan dan data-data nasabah harus tetap terjaga kerahasiaannya dari para pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang keempat, pengaksesan data dan informasi keuangan nasabah bank untuk kepentingan pajak tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Automatic Exchange of Information tahun 2018. Walaupun masih ada beberapa informasi keuangan nasabah yang dirahasiakan. Nah, yang terakhir, terkait kelebihan dari jurnal ini, penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasannya. Yang kedua, penulis memberikan solusi yang jelas dan analisa pembuktian dalam pembahasan di mana terdapat berbagai macam pendapat pro dan kontra mengenai terkait dengan rahasia bank tersebut. Nah, yang ketiga, setiap data dan informasi yang dipaparkan secara sistematif dan informatif, sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Jurnal ini sangat bagus untuk kalangan pembaca, terutama kalangan orang dewasa. Namun, jurnal ini
mungkin tidak cocok atau boleh diberikan kepada anak-anak. Nah, itulah sedikit review jurnal yang pertama terkait rahasia bank. Selanjutnya kita pindah ke jurnal yang kedua, yaitu tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, jurnal ini ditulis oleh Bapak Hendri Jayadi dan Profesor Dr. Huwala Adolf SHLLM dengan judul Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia, volume 4 nomor 2 dan 66 sampai 85 tahun 2018. Nah, metode penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif. Dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisa dan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan uraian deskriptif untuk memperoleh kebenaran dan menarik kesimpulan berdasarkan cara deskriptif deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan yang berangkat dari prinsip-prinsip atau sikap yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh kebenaran dan menarik kesimpulan berdasarkan cara berpikir deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan yang berangkat dari prinsip-prinsip atau sikap yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu agar kita mengetahui tentang fungsi lembaga penjamin simpanan dalam hukum perbankan Indonesia. Nah, terkait hasil penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Bapak Hendri Jayadi dan Profesor Dr. Huwala Adolf, fungsi lembaga penjamin simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Hubungan hukum yang terbentuk antara lembaga penjamin simpanan dengan bank telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diatur dalam pasal 37B ayat 1. Yaitunya setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dan ayat 2, untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dibentuk lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak terdampak sistematik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga penjamin simpanan. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini, yaitunya penulis mampu menjelaskan dan memaparkan tentang lembaga penjamin simpanan sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik. Bahasa yang digunakan pun juga bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Nah, jurnal ini bahasanya tuh juga sangat mendalam, jadi tidak cocok untuk kalangan anak-anak. Nah, itulah sedikit review jurnal dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kesamaan nama, tempat, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Tugas review jurnal ini, video ini hanya semata-mata untuk memenuhi tugas dan menambah wawasan saya dalam mata kuliah hukum perbankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.